Mengapa Anda merasa bersalah saat mengatakan tidak? Kebanyakan orang sulit untuk mengatakan tidak, bukan karena mereka terlalu baik. Mereka kesulitan karena mereka tidak ingin terlihat buruk. Rasa bersalah setelah mengatakan tidak seringkali salah dilabeli sebagai kasih. Namun seringkali, itu sama sekali bukan kasih. Itu adalah perlindungan citra diri. Rasa bersalah itu tidak datang dari tindakan mengatakan tidak. Ia datang dari ketidakmampuan Anda untuk mengatakan ya, dengan cara yang tetap menjaga bagaimana orang lain memandang Anda. Kadang Anda ingin dipandang sebagai orang yang baik, suka membantu, murah hati, dan selalu ada. Jadi, ketika Anda mengatakan tidak, pandangan itulah yang terancam. Bukan hubungannya, bukan orang lain tersebut, melainkan citra diri Anda. Inilah sebabnya mengapa rasa bersalah itu terasa seperti masalah moral. Kedengarannya seperti suara hati, padahal sebenarnya itu adalah kekhawatiran terhadap diri sendiri. Kasih bertanya, apa yang benar-benar baik bagi kita berdua? Manajemen citra juga bertanya, bagaimana hal ini akan membuat saya terlihat? Ini adalah kenyataan yang pahit, namun membebaskan. Karena begitu Anda menyadarinya, rasa bersalah itu mulai kehilangan otoritasnya. Kasih yang alkitabiah tidak didorong oleh rasa takut akan ketidaksetujuan orang lain, ia didorong oleh kebenaran. Teladan yang Yesus lakukan adalah, Yesus sering berkata tidak dan tidak pernah meminta maaf untuk itu. Dia menarik diri dari orang banyak. Dia menolak tuntutan-tuntutan tertentu. Dia mengecewakan orang lain, bukan karena dia kekurangan belas kasihan, tetapi karena dia tidak sedang mengelola sebuah citra diri. Dia sedang menaati Bapa. Ketika Anda mengatakan, ya, hanya untuk melindungi cara Anda dipandang, Anda sebenarnya tidak sedang mengasihi orang tersebut. Anda sedang lebih mencintai reputasi Anda daripada orang itu. Itulah sebabnya kebencian biasanya muncul kemudian. Karena setiap kata, ya, yang berakar pada perlindungan diri, pada akhirnya akan terasa seperti pengkhianatan terhadap diri sendiri. Injil menghadapi hal ini dengan lembut namun jelas. Anda tidak membutuhkan persetujuan moral dari manusia. Anda sudah memilikinya di dalam Kristus. Anda tidak menjadi baik karena Anda berkata ya. Anda diterima karena kasih karunia. Ketika hal itu menetap di hati Anda, sesuatu akan berubah. Anda bisa mengatakan tidak tanpa merasa hancur. Anda bisa mengecewakan orang lain tanpa menghukum diri sendiri. Anda bisa mengasihi secara jujur, bukan secara terpaksa. Mengatakan tidak bukanlah penolakan. Itu adalah kejujuran. Dan kejujuran adalah salah satu bentuk kasih. Mari lakukan langkah demi langkah. Melepaskan rasa bersalah saat berkata tidak. Identifikasi dari mana rasa bersalah itu berasal. Apakah itu kasih atau ketakutan akan bagaimana Anda terlihat? Pisahkan kasih dari manajemen citra. Kasih mencari kebaikan, sedangkan citra diri mencari persetujuan. Ingatlah Anda berharga. Anda sudah diterima dan ditebus di dalam Kristus. Lepaskan kebutuhan untuk dipandang sebagai orang baik, karena kasih karunia sudah menetapkan Anda berharga. Izinkan rasa tidak nyaman tanpa harus memperbaikinya. Rasa tidak nyaman bukan berarti Anda melakukan kesalahan. Latihlah batasan yang jujur. Kebenaran membangun hubungan yang lebih sehat daripada sekadar menyenangkan orang lain. Ya Tuhan, tolonglah aku mengenali kapan rasa bersalah datang dari rasa takut, bukan dari kasih. Bebaskan aku dari kebutuhan untuk mengelola citra diriku dan ajarlah aku untuk cukup dalam perkenanan-Mu. Berikan aku keberanian untuk berkata tidak dengan jujur dan hikmat untuk mengasihi tanpa mengkhianati diri sendiri. Amin. Galatia 1 ayat 10 tertulis, jadi bagaimana sekarang? Adakah kucari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah kucari kesenangan manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Amin.